apa sih menurutmu ya bedanya ya? Hmm. Ngumpulin duit, tadi ada bilang nih, gua 18 berarti masih sempat nih ngumpulin duit, nyari duit atau make Hmm. money. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Kita kupas ya. I think Siap, banyak siap. orang yang pengen kayak David, tapi Ya, yang difokusin itu salah gitu loh. Yang difokusin itu kayaknya duit mulu begitu. Sementara yang sudah punya duit itu mikirnya bukan duitnya. betul. Bener Ya, banget. ya, oke lah, kita bongkar dari awal lah ya. Jadi Iya, iya. bukan Peter Pan. So, untuk awal nih teman-teman ya, untuk awal. Saya pengen tahu dulu sih, kok David tadi dibilang pemuda itu emang umur berapa ya David? Aku umur 21 kok. Buset, 21 men. Lu umur dikali 2 masih lebih tua, masih lebih muda dari aku. Tapi kalau 21 Denny jauh lebih teman-teman, suhu lah kok. 21 men. Gue kerasa Kok, kita beda 2 aku dekade aku men. aku masih SMP aja ya. Kok Denny itu udah terkenal gitu. Gokil. Nah, itu kan 21 teman-teman. Jadi kalau Anda sudah 21 plus 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 dan belum ngumpulin aset, kalian kemana aja? Oke, so aku mau nanya dulu kalau gitu. Kalau 21, berarti mulainya umur Hmm. berapa ini semua? Umur 16 tahun kok. 16? 16 tahun. 16, Ben. 16, Umur men. 5 Kalian 16 umur di mana? 15 bahkan. 2016. 2016 tuh 6 tahun yang lalu. Iya, 6 tahun yang lalu. Iya, Kalau iya, iya 15 berarti 5. umurnya. Waktu umurku 15 tahun betul. Iya. Guys, yang umur 22 ya, kalian dikali 2 aja masih di bawah saya. Ya, 16 mulai. So, 5 tahun ya. 5 tahun, 5 6 tahun. 5 Ya, 6 tahun cukup untuk mengumpulkan aset 10 miliar. Modalnya gimana modalnya? eh tanpa modal kok. Tanpa modal. Nah, tanpa modal teman-teman. Kemarin itu saya live, ada yang maksa banget nanya, dan aku Hmm. tuh cuman punya 1 juta. Ya, Cuma punya 1 juta. Enaknya bisnis yang cocok buat saya apa ya? Habis itu saya kasih model-model ini itu masih komplain aja gitu. Kayak maksudnya em, mereka minta kayak 1 jutanya itu harus di-spend. Bahkan saya bilang kemarin tuh gini, lu jadi content creator aja nggak butuh modal. Butuhnya cuma handphone betul. yang lu udah punya sama otak nih. Tetap Betul. maksa gitu kayak 1 jutanya ini buat apa nih gitu. Hmm. Itu banget. Oke, balik lagi. Ya, ada yang ngomong nih, aku 22 ngumpulin 300 aja ngos-ngosan. Oke, berarti minimal 27 27 tahun harus jadi sultan. 21 aku masih struggle selesaikan kuliah sambil buka les-lesan. Nah, oke, ini terkait ini jadi menarik. 15 itu bukannya masih SMA, SMP, Kelas 1. SMA kelas 1. SMA kelas 1. Oke. Betul. So SMA kelas 1 itu ngapain aja awalnya itu? Jadi awalnya tuh gara-gara harus bayar uang sekolah, terus harus cari duit jajan gitu-gitu kok. Jadi udah mulai Ya, jualan. Jadi jualan snack. Terus dulu aku belajar dari kode ini tuh gimana caranya kita pasang ads buat jualin custom case-ku. Jadi mungkin teman-teman tahu dulu, kan dulu waktu aku SMP tuh, SMA awal, yang lagi rame tuh Rico Huang, Rico Huang. ya, Jadi Rico Huang bikin custom case itu kan nge-boom waktu itu kok ya. Terus aku ya. salah satu orang yang jualin custom case, jualin baju, terus bikin project-project. Ayo misalkan orang mau bikin baju angkatan, baju kelasan, ayo kita bantuin kayak gitu. Terus dulu Oke. kan aku juga sekolah pariwisata. Jadi mulai Ya. belajar caranya bawa tour, jadi tour guide, tour leader, sambil pelajarin bisnisnya, lalu bikin Di mana bisnis tuh? travel sendiri. Di mana? Di mana? Tour guide di mana? Jakarta, Bogor, Bandung, pokoknya sekitaran Jawa kita hantam buat orang-orang internasional. Jadi kita Alright. dari seluruh dunia lah, turis sudah pernah kita bawa. Oke, oke. Lanjut, lanjut. Terus. Ya, terus dari situ akhirnya kan mulai dapetin modal tuh. Jadi kalau ditanya modalnya berapa, ya tanpa modal teman-teman. Karena bangun perusahaan itu semua berdasarkan yang pertama. Kita waktu dulu jualan custom case dropship, ayo nggak pakai modal. Kita nggak resell loh. Terus kita jualan paket wisata, kita juga pakai jasa kayak gitu ya. Kita sharing Ya, profit dengan concierge di hotel. ya. Kita taruh brosur, minta tolong mereka jualin tanpa modal lagi teman-teman. Lalu misalkan sekarang kita lagi ada company investment consultation, di mana kita provide konsultasi buat orang-orang yang pengen belajar investasi dan trading kayak gitu ya. Itu juga tanpa modal. Cuma modal skill, kepercayaan, dan kita ngerti cara scale up company-nya. Jadi menurutku modal bukan masalah yang besar sih kalau kita pengen bangun perusahaan gitu. Itu belajar investasinya di mana dulu tuh sampai bisa ngasih advising dan sebagainya gitu kan pertanyaannya. Kalau teman-teman Ya, ini mungkin dari nol banget nih. Terus, hmm. nah sekarang David
dapatnya tuh dari mana tuh? Skill-nya itu belajar kan pakai modal tuh gimana tuh? Ya, jadi dari zaman dulu kan aku belajar start umur 15 tahun kok, 2016. Jadi aku 2016 sampai 2018 tuh belajar dari orang US. Jadi aku bersyukur dulu bisa bahasa Inggris, dan dulu di Indonesia tuh belum banyak yang ngomongin investasi. Kan sekarang semua orang udah ngomongin investasi gitu ya. 2016 sampai 2018 tuh susah banget buat cari resources belajar investasi. Jadi aku belajar dari US. Jadi mungkin teman-teman tahu kayak Minority Mindset, terus Millionaires Mentor gitu-gitu. Terus kalau di YouTube ada yang namanya Graham Stephan kayak gitu ya. Jadi aku banyak belajar dari orang-orang luar. Nah, karena 2019-2020 tuh udah mulai ada lah muncul soal saham di Indonesia, itu kayak banyak banget workshop-workshop yang gue ikutin. Kan pasti nanya dong, itu ikut workshop pakai modal? Iya betul, pakai modal. Tapi modal didapetinnya dari bekerja, dari jualan tour, dari jualan custom case, kayak gitu-gitu loh. Jadi dulu hampir semua uang yang gue punya, itu kuputar lagi kok. Bukan kuputar ke bisnis, tapi kuputar ikut seminar, ikut workshop, ikut apapun lah. Pokoknya baca buku, beli buku yang banyak, beli e-course, semua e-course gue ikutin kayak gitu ya. Jadi aku dulu lebih fokusnya investment ke knowledge sama ke experience-nya dulu. Jadi emang dari awal nggak fokus cari duit sih. Paling mahal kelas berapa tuh? Ada belasan juta, kan kode ini juga dulu belasan juta, terus ikut kelas saham dulu 7,5 juta. Kelasku lumayan ya berarti ya. Lumayan zaman dulu kok, itu benar-benar semua duit gue pakai buat ikut seminar kok. DM Elite ya waktu itu berarti ya. Iya, DM Elite, terus ada juga, gue nggak bisa sebut institusinya, tapi gue ya kasih range-nya aja lah. Ya. Institusiku disebut gak apa-apa kok. Oh, nggak apa-apa, oke. By the way guys, gue tuh sampai sekarang gue masih baca bukunya kode ini guys, jadi kalian. Yes. Nah ini aku ada yang menarik. Beberapa orang nyebutnya gini ya. Apa sih menurutmu ya bedanya ya? Ngumpulin duit. Tadi ada bilang nih, gue 18 berarti masih sempat nih ngumpulin duit. Nyari duit atau make money? Ya, karena kalau menurutku gini kok, uang itu result by product dari value yang kita berikan, value yang kita ciptakan. Jadi kalau dibilang cari duit atau ngumpulin duit, kurang enak ya. Gara-gara kalau cari itu kita harus kita ubek-ubek mana nih duit kayak gitu kan. Atau kita ngumpulin duit, kita nggak mau spend kok, kita kumpulin kekep kayak gitu ya. Saking iritnya sampai perut melilit gitu kan. Tapi kalau kita fokusnya making money kayak gitu ya, kita fokusnya adalah we want to build something, we want to build a product, we want to build a selling system, we want to build a team di mana sistem yang kita ciptakan itulah yang akan making money. Kita nggak perlu cari-cari duit yang akan cari kita kayak gitu loh. Jadi fokusku sekarang bukanlah berapa banyak duit yang bisa gue dapetin dengan build company ini, tapi adalah kita bikin ekosistem apa, kita bikin community yang seperti apa, kita coba attract market yang seperti apa, baru duit mah udah pasti ngikut kayak gitu. Gitu sih teman-teman. Iya, jadi saya tadi jadi kayak tergelitik gitu, kayak ngumpulin duit tuh kayak duitnya tuh kecacar-cacar kemana-mana yang harus dikumpulin gitu. Kayak ayam lagi lari, anak kayak lagi lari, terus kita mesti ngumpulin gitu loh. Mindset saya kok kayak begitu ya. Teman-teman nggak tahu kenapa sih pakai istilah ngumpulin duit gitu ya, atau saya harus nyari gitu ya, kayak barang hilang gitu ya, harus dicari gitu. Anda kalau nggak nyari duit, nyari apa coba sekarang? Cari makan, cari duit, makan tuh sebenarnya tinggal beli loh, nggak usah nyari loh. Benar. Ya kan, sometimes bahasa bener, kenapa kok milihnya nyari makan gitu, kenapa nyari duit gitu kan, kayak barang hilang gitu. Alright, so nah berarti tadi pertama, berarti buat teman-teman ya, stepnya adalah kamu mesti punya skill dulu nih, ya kan? Berarti kan jualan skill, supaya tanpa modal harus jualan skill nih untuk ini. Tapi untuk belajar sendiri ya memang kerja kan, dari awal kan jadi tour guide segala itu kan memang kerja gitu, bukan dikasih orang tua atau privilege lahir di keluarga kaya kan? Betul. Ya, jadi so intinya adalah punya skill dulu, nanti skillnya dijual gitu kan, itu yang modal termurah sebenarnya, dan barangnya nggak bisa habis. Betul. Ya kan, kalau kita punya skill di otak, mau dijual terus-terusan itu nggak bakal habis gitu. Enaknya di situ sebenarnya. Nah, berarti gimana? Kalau teman-teman itu, berarti saranmu adalah teman-teman itu sebaiknya punya satu skill. Kenapa milihnya waktu itu investasi skillnya? Kenapa nggak milih yang lain gitu, graphic designer atau fotografi? Kan semua juga bisa make money nih. Why picking yang sekarang ini? Gara-gara zaman dulu tuh mungkin impian semua anak muda adalah dulu berpikirnya gue pengen jadi orang kaya. Kita akhirnya cari kan, orang kaya sebenarnya ngapain sih?
Oke, orang kaya tuh ada yang jualan software, ada yang jualan properti atau apapun kayak gitu ya. Tapi setelah aku lihat semua orang kaya itu pasti punya yang namanya saham. Well, kalau mereka bukan seorang investor saham, mereka bakal tetap punya saham di perusahaan publik. Di mana ada Elon, Jeff, Warren, Mark, Bill Gates. Mereka semua punya percentage atau punya shares saham mereka di perusahaan-perusahaan publik yang besar-besar, Microsoft, Amazon, dan lain-lain. Jadi aku dari dulu berpikir bahwa kalau kita pengen jadi kaya, kita pengen ngomongin soal ngelipatin uang kayak gitu ya. Udah cara paling benar adalah investasi. Jadi dari dulu tuh aku mikir gini kok, walaupun aku gak kerja sebagai di dunia investment, tapi aku akan berinvestasi seumur hidup. Gara-gara I know kalau kita pengen kaya, investment adalah suatu kewajiban. Nah, jadi dari zaman dulu fokusku adalah untuk acquire aset, untuk build aset. Mau itu bisnis pribadiku, mau itu saham, kayak gitu ya. Dan aku pakai dua hal ini untuk nge-compounding duitnya. Gara-gara investment itu akan jadi a different game. Itu maybe kalau kode ini kan udah gede banget lah. Tapi kalau buat anak-anak muda, investment itu akan jadi game changer setelah 1M. Bakal jadi another game changer lagi setelah 10M. Gara-gara kayak misalkan kita punya bisnis Warmindo nih. Kita kumpulin modal lalu kita punya 10M. Return 20%, 10M itu 2M per tahun, teman-teman. 2M per tahun hitung aja per bulan berapa. Nah, logiknya adalah kalau kita punya usaha restoran, kita punya usaha Warmindo, cari 2M net profit per tahun, kita butuh manage berapa karyawan, kita butuh buka berapa cabang, kita butuh hadapin masalah seberapa banyak kayak gitu ya. Tapi di dunia investment, kita ada loh investment yang ngasih kita 15-20% secara stable gitu ya, dalam span waktu 10-15 tahun. Dan akhirnya ketika aku sadarkan hal itu, yaudah aku mau fokus untuk bangun karir dan bangun experience-ku di dunia investment. Nah, siapa yang sangka bisa seperti sekarang, itu nggak ada yang nyangka sebenarnya. Nah, kalau misalkan sudah kayak begitu, kenapa ke content creator, bikin konten dan sebagainya? Kan duitnya udah banyak tuh. Katanya kalau orang udah banyak duitnya gitu, ngapain sih bikin konten gitu? Gitu kan? Oke. By the way, Pak Hermanto Tanoko tuh orang terkaya ke-11 di Indonesia loh, guys. Kalian kalau nggak percaya, kalian buka Forbes Rich List, kalian ketik orang terkaya ke-11 tuh siapa. Dan orang terkaya ke-11 masih bikin konten, oke? Itu yang pembuka. Tapi gini kok, sebenarnya bikin konten itu banyak benefitnya. Yang pertama, kita jadi building a digital presence. Jadi kita tuh hadir gitu di social media. Logik simpelnya deh, Gary V itu mungkin punya $1 billion company. Mungkin teman-teman tahu ya Gary V ya. Dia masih rutin bikin konten setiap hari. Oh, ini udah kaya luar biasa, tapi masih bikin konten setiap hari juga. Jadi menurutku getting rich and staying rich itu dua game yang berbeda. Orang mungkin bisa jadi kaya, mungkin bisa building company, building aset kayak gitu ya. Tapi kalau nggak dipertahankan, orang yang kaya pun bisa turun lagi. Jadi menurutku kalau ngomongin konten juga bukan cuma ngomongin soal duit, tapi ngomongin soal, oke, kita udah punya uang, kita pengen sharing hal-hal yang kita suka. Ketika aku pertama kali bikin konten, itu juga tujuannya sebenarnya buat sharing aja kok. Jadi aku tuh nggak pernah kepikiran sebenarnya untuk jadi content creator sebenarnya. Yaudah, aku udah build sesuatu, aku udah pernah ngalamin banyak hal, yaudah akhirnya kita sharing deh. Karena dulu aku merasa juga banyak, kan lagi rame ya investasi, trading gitu, terus semua orang ngomongin. Tapi banyak yang ngasih ilmu yang salah juga, banyak yang ngasih penjelasan yang salah juga. Jadi bermula dari situ akhirnya aku memutuskan untuk bikin konten TikTok. Jadi startnya from TikTok, tiba-tiba orang suka, tiba-tiba nge-boom, so here I am right now, nggak tahu kenapa bisa. Nah, sekarang kalau misalkan jadi content creator kayak begitu ya, jadi dimulai dari skill, kemudian cuma pengen sharing aja, so amazing ya teman-teman. Yang penting punya skill dulu. Kalau misalkan Anda sering kehabisan ide konten, mungkin Anda sendiri yang bermasalah karena mungkin Anda nggak punya knowledge apapun itu untuk dibagiin. Ya, jadi kadang-kadang itu jadi problem. Nah, kemudian kalau dari content creator sendiri, kira-kira boleh share nggak sih udah dapat berapa banyak? Kalau dari content creating sebulan kok atau berapa nih? Sebulan deh, boleh deh. Atau ya udah buka-bukannya teman-teman ya. Sebenarnya kalau dari content creating tuh sebenarnya nggak gitu banyak kok. Mungkin sekitar 30-40 lah sebulan. Itu banyak kali. Oh, itu banyak ya. Tapi aku sebenarnya nggak terlalu fokus di situ sih. Jadi banyak brand yang masih kutolak-tolakin juga. Terus misalkan ada brand-brand yang nggak sesuai sama value kita juga nggak terima-terimain. Jadi kalau teman-teman sadar buka Instagram atau buka TikTok kita cuma terima-terimain brand-brand yang emang se-value. Jadi kita misalkan peer-to-peer lending, kita lihat nih kira-kira brand apa yang emang ada legalitasnya, yang emang udah diizinin sama OJK, baru kita terima. Lalu misalkan ada brand crypto kayak gitu ya, crypto exchanger, kita
aku baru kerjasama sama 2. Aku kerjasama sama Pintu sama toko kripto, which is itu udah legal dan banyak digunakan di Indonesia. Saham juga kita nggak share terlalu banyak. Jadi angkanya round segitulah. Kalau kita pengen ambil yang aneh-aneh sebenarnya bisa lebih gede lagi sih teman-teman. Cuma kalau gue lebih ngikutin prinsip daripada kejar duitnya kayak gitu. Nah, tuh teman-teman dengerin tuh. 30-40 juta nggak banyak sih, itu nggak banyak. Nggak Nggak banyak. banyak, Kalau nggak banyak. kata banyak itu, siapa yang salah coba? Saya sempat gini, teman-teman ya, sempat bilang, ini kayak ngobrol sama teman-teman ada yang DM saya gitu. Dan kelasmu itu mahal banget buat saya. By the way, bukan kelas yang offline loh ya. Ini kelas saya yang list building mastery, yang harganya di bawah 2 juta. Di bawah 2 juta. Dan dia mengatakan, dan kelasmu tuh mahal banget. Terus saya simpel nanyanya, dibandingin apa? Kan saya pengen, maybe ada orang ngajarin list building juga yang harganya cuma 200.000 gitu kan. Ya. Saya nanya dibandingin kelasnya Pak, saya nanya begitu. Terus dia bilang apa? Nggak dibandingin mana-mana sih, gue nggak punya duit kalau kelas segitu gitu. Loh, jadi mahal atau lo kalau mahal itu kan kayaknya saya jual harganya kemahalan gitu. Iya. Dibandingin ini lebih mahal, dibandingin ini lebih mahal. Itu saya salah. Tapi kalau lu nggak punya duit, itu salahmu bukan salahku. Benar, Iya kan? benar banget. Benar banget, setuju. Jangan bilang kayak nggak dibandingin apa-apa, guys. Sebenarnya ketika kita bilang mahal atau murah, itu dibandingin otak Anda dan dompet Anda loh. Ya. Iya kan? Pasti ada pembanding. Karena kalau nggak dibandingin, 2 juta ya 2 juta. Nggak ada murah, nggak ada mahal. 2 juta, 2 juta. Ya kan? Sekarang kalau saya bilang, oke, mobil Ferrari 2 juta, mahal atau murah? Murah. Jadi tiba-tiba super murah banget. Murah banget. Iya kan? Mobil Ferrari 200 juta deh. Ya. Tiba-tiba jadi murah gitu. Karena ada bandingin kan. Oh, Ferrari men gitu. Tapi kalau saya bilang 200 juta, mahal atau murah? Nggak ada artinya. Ya. Tapi kalau saya bilang ada ice cream 200 juta, mahal atau murah? Coba. Anda langsung bandingin, ice cream 200 juta gitu. Ya. So, mahal atau murah, pasti ada pembanding. Itu teman-teman. Jadi Setuju. Anda belajar di sini. Ya, jadi itu bisa dipakai untuk copywriting juga dan sebagainya. Kalau saya bisa ada namanya anchor price gitu-gitu ya untuk membuat harga itu murah gitu kan. Jadi dibandingin apa dulu gitu. Itu tandanya minta di coaching gratis. Saya nggak mau kasih coaching gratis. Karena begitu digratisin, tidak action. Oke, kita balik ke konten. Oke, kita balik lagi ke konten. Jadi, step awalnya nih, begitu punya ilmu, mikirnya apa? Bikin konten pertama itu apa? Sharingnya itu dari ilmunya saya sharing, saya belajar X, kemudian saya sharing apa gitu. Gimana? Jadi, translate-nya ini loh. Kadang-kadang orang-orang teman-teman itu punya, punya background, punya cerita, punya skill, tapi mereka sometimes nggak nyadarin itu, sehingga ketika mau dibuat jadi konten, itu mereka tuh jadi kayak, saya harus bikin konten apa? Padahal banyak sebenarnya. Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya cara paling simpel adalah untuk knowing your market first. Jadi kayak tahu kira-kira audiens kalian itu siapa. Karena dalam content creating, teman-teman, satu hal yang paling penting adalah storytelling. Kita ngerti gimana caranya membuat sebuah cerita, di mana semua orang tuh ketika kita cerita tuh masuk ke dalam dunia kita. That's the power of storytelling. Nah, dengan tahu kita ngomong sama siapa, atau kita sebutnya adalah konteks, we know the context, kita ngomong sama siapa, kita jadi bisa bikin konten yang lebih relatable. Contohnya misalkan, kalian adalah seorang graphic designer pro misalkan. Tapi kalau misalkan kalian sharing ke sesama graphic designer pro, mungkin kalian, ya itu mah gue udah tahu, ya ini mah gue udah biasa. Tapi ketika kalian knowing your market adalah, oh kita pengen helping graphic designer pemula yang baru belajar, target kalian tahu bahwa mereka belajar untuk mereka bisa kerja atau misalkan bisa bantuin UMKM untuk ngelakuin graphic design, digitalize UMKM kayak gitu ya. Kalian jadi tahu kira-kira konten seperti apa yang harus kalian buat. Karena you know the context. Sama halnya kayak kita di dunia investasi deh, di dunia keuangan. Cara ngomongin duit sama anak umur 18-20 tahun, sama ngomongin duit sama orang-orang umur 35-40 tahun, itu caranya jauh berbeda loh. Padahal kontennya sama. Contoh, investasi. Kayak gitu ya. Untuk orang usia 35-40, mereka udah ngomongin soal apa? Dana pendidikan anak. Mereka udah ngomongin jalan-jalan nyenengin anak. Udah ngomongin dana pensiun. Lalu ada yang sandwich generation. Tapi kalau ngomongin ke anak umur 18 dan 20, they don't care about pension. They don't care about retirement kayak gitu ya. What they care about adalah, oh kita pengen beli mobil, kita pengen nikah, kita pengen punya rumah, kita pengen keliling dunia. Mimpinya masih menggebu-gebu kalau anak umur 20-an. So, when we know the context, kita bisa creating a storyline. Jadi kita begini, satu konten misalkan, itu bisa jadi 10 cerita, teman-teman.
Contoh ya, pentingnya investasi. Yang pertama, misalkan kita bikin start dulu mindsetnya. Yang kedua, misalkan investasi yang cocok. Yang ketiga, caranya. Lalu kita breakdown nih, ada properti, saham, bisnis, peer-to-peer lending, obligasi. Well, that's 10 content. Jadi, aku tuh kadang suka nggak kepikiran sama orang-orang yang kayak, aduh aku bikin konten apa lagi, kayak gitu. The content is everywhere, cuma you should know kira-kira problem apa yang ada di market, dan kontennya adalah untuk nge-solve problemnya mereka, kayak gitu. Interesting. Ketika aku partneran dengan Pak Hermanto, sering ngobrol Ya. bareng, makan malam bareng gitu ya. Obrolannya beda lagi. Yang dibeli bukan mobil, yang dibeli itu apa? Perusahaan. Perusahaan. Iya, meeting begitu ya, bisa cabut sebentar, Zoom meeting, habis itu balik lagi. Sebentar ya, gue baru beli perusahaan hampir 30 menit hampir satu. Itu gokil sih. Jadi memang beda lagi gitu kan. Jadi ngobrol kayak gitu tuh luar biasa. Waktu Idea Cloud, saya baru pertama kali kenal Pak Hermanto ya di 2020 gitu ya. Idea Cloud dinner malam gitu. Saya ada Tommy Wong, ada Christina Lee gitu. Terus Pak Hermanto, ada LKH segala gitu. Saya ngobrolin sama Christina Lee, ngomongin jualan Lume Colors, lipstick. Kuping sebelah, di situ lagi mau beli perusahaan X. Aja. Sama-sama ngomongin. Saya ngomong di sini bisnis kita, yang di situ ngomongin ini mau beli perusahaan itu gitu kan. Dan waktu kelas Pak Hermanto, tapi luar biasa ya, beliau pembelajar luar biasa banget. Kemarin itu masih ikutan kelas NLP 7 hari full. Itu ikutan duduk di kelas 7 hari gitu. Itu gitu banget. Kalau waktunya mau break, jam 10 mau break begitu, yang antri tantangan di luar udah banyak tuh. Jadi saya ngeliatin di antri tantangan. Nah, dia di breakdown cara berpikirnya. Jadi ketika di breakdown, Pak, strategi untuk sukses dan sebagainya gitu kan, dia cerita mikirnya adalah untuk future, scaling, ini itu gitu kan. Kemudian teman-teman ini pada bertanya, iya Pak, itu kan kalau sudah gede, mau di scaling gede nih Pak. Saya mau nanya nih Pak, cara berpikir Bapak kalau misalkan buat orang-orang yang kayak kami yang baru pemula dari nol kayak begini, gimana mulainya? Apa pola pikirnya gitu kan. Dan jawaban dia luar biasa banget. Dia cuma bilang, saya nggak punya pola pikir sih untuk yang dari nol kayak begitu. Kalau dari nol lakukan dari perusahaan saya beli aja. Kayak kita dari nol kayak wah heboh tuh sekelas gitu. Kita mikirnya adalah kita mau dari semua. Ya beda game teman-teman. Nempel orang-orang kayak begitu, Anda akan melihat dunia yang sangat berbeda sih. Caranya, cara bikin partnership-nya. Saya luar biasa belajar banyak dari Pak Hermanto sih, karena memang deket kayak gitu. Jadi teman-teman, ngumpul ke orang-orang yang memang di atas Anda, supaya Anda ikut di atas gitu. Jangan yang toksik-toksik itu ditinggal aja lah, kalau kayak gitu. Oke, kita lihat. Teman-teman mau mulai dari nol nih ceritanya nih. Ada yang dari 18, 1, dan sebagainya. Konten. Habis itu, lihat market. Oke, lihat market. How to monetize? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat kutunggu-tunggu kok. Karena ini $1 million question, teman-teman. How to monetize gitu kan. Aku coba bahas aku coba pecah jadi 3 topik, nggak apa-apa kok ya, 3 topik ya. Ini ada hubungannya sama list building. Jadi aku nggak peres, teman-teman. Aku juga nggak jualan kelasnya Kode ini, tapi I know it's very important, dan aku pengen sampaikan ini dari sudut pandang pebisnis, bukan dari sudut pandang temennya Kode ini kayak gitu ya. So the number one, teman-teman, itu teman-teman harus ngerti masalah recurring income. Jadi misalkan teman-teman udah punya audience nih, how to monetize adalah dengan teman-teman build the community first. Jadi tiga poin yang utama adalah yang pertama build community, yang kedua create recurring income atau income yang berkelanjutan, yang ketiga build an ecosystem. Kita harus bikin ekosistem. Kita bahas dari yang pertama community building. Setelah kita udah punya audience, teman-teman semua, audience itu bukanlah orang-orang yang cuma nontonin konten lalu kita bilang bye-bye. Jangan. Kita harus bikin kolamnya kita sendiri. Nah, kolamnya itu bertujuan seperti kita siremin orang-orang, kita kasih makan orang-orang, sampai mereka tuh udah suka banget sama produk kita, jadi setiap produk yang kita kasih, itu bakal mereka makan. Itu konsep dari the community building itself. Nah, tujuannya community building adalah untuk satu sama lain, itu membantu satu sama lain. Jadi konsepnya itu sebenarnya adalah dari mereka, untuk mereka, dan dari mereka untuk mereka, ya pokoknya semua itu dari mereka, teman-teman semua. Tugas kita hanyalah memanage, tugas kita hanyalah membantu mereka. Jadi community building is very important. Yang kedua adalah kita harus ngerti konsep recurring income atau income yang berkelanjutan. Nah, apa fungsinya list building kira-kira teman-teman? Gue coba jelasin pakai bahasa startup, tapi semoga teman-teman ngerti ya.
Di startup ada satu konsep yang namanya CAC atau Customer Acquisition Cost. Kira-kira berapa harga satu customer yang pengen kita dapetin, kayak gitu ya. Misalkan kita punya produk harganya 1 juta. Dengan margin 50%, berarti kita dapat profit 500.000, teman-teman ya. Kita butuh 300.000 nih, teman-teman, buat dapetin satu customer. Berarti 500 kurang 300, kita cuma dapat net profit 200.000. Oke? Gede apa kecil? Jawabannya nggak terlalu gede, jawabannya kecil, teman-teman. Tapi if you know how to bikin mereka recurring, gimana caranya bikin mereka belanja seumur hidup ke kalian, ada satu konsep lagi namanya CLTV, atau Customer Lifetime Value. This is the game changer. Kalau ngomongin soal one time transaction, teman-teman, 200.000 kecil. Tapi ketika orang yang beli, kalian masukin ke list, kalian masukin ke dalam community itu, mereka bisa belanja seumur hidup. Bayangin deh, kalau mereka beli nih, sebulan profit 200.000. Kalau setahun, 2,4 juta, teman-teman. Kalau 10 tahun, teman-teman hitung aja sendiri CLTV-nya berapa. Mau yang lebih amazing lagi, cara 10 kali lipatinnya gimana? Bangun ekosistem, teman-teman semua. Kita butuh 300.000 untuk acquire satu customer. Beli produk kita, dapat profit 200.000. Bayangin nggak kalau kita punya 5 brand, kita punya 5 produk yang berkesinambungan kayak gitu ya. Sama halnya kayak contoh deh, Apple. Gue kasih contoh Apple ya. Apple punya iPhone, MacBook, AirPods, Apple Watch. Itu teman-teman beli berapa duit ke mereka? Kira-kira biaya mereka dapetin kalian berapa? Mungkin cuma 1 juta kayak gitu ya. Lalu profit mereka dari kalian tuh misalkan untuk beli iPhone mereka dapat 1 juta juga. Tapi ketika kalian beli iPhone, beli Mac, beli Apple Watch, AirPods, beli yang gede itu, terus beli, wah semuanya kalian beli dari Apple. Kalian masuk dalam ekosistemnya. CLTV-nya unlimited, teman-teman. Margin kalian bahkan unlimited. Itulah bagaimana caranya perusahaan-perusahaan besar bekerja. Ketika kalian sudah build community, kalian bikin list building, lalu kalian build ekosistemnya, udah nggak usah mikirin duit udah datang sendiri. Jadi itulah pentingnya how to monetize. Jadi if you know how to monetize right, kalian nggak butuh kolam yang gede-gede amat. Kalau kalian ngerti cara mainin kolam yang kalian punya. Itu simpelnya seperti itu sih. Semoga dimengerti. Luar biasa, gokil banget ya. Ngerti ya teman-teman? Jadi Anda bikin konten, jadi Anda pertama gini, Anda skillnya, masukin ke kepala ya, skill gitu. Nah, setelah Anda punya skill, maka berikutnya adalah Anda creating konten, sharing tentang skill Anda tadi. Maka akan banyak orang di luar sana yang sebenarnya penasaran, pengen tahu tentang skill Anda tadi. Maka mereka akan ngumpul jadi follower tadi kan. Nah, setelah ngumpul jadi follower semua, maka Anda membangun namanya list building. Jadi memasukkan nama mereka, email mereka ke database Anda. Dan dibuat komunitas, community. Sehingga ketika Anda sharing di situ, mereka bisa beli lagi. So that's why kerangka ini semua, itu saya bikin 2 buku kan. Ada yang namanya Content Creator Black Book, kemudian dilanjutkan dengan Building Black Book. Ini buat bikin kontennya, ini buat list buildingnya. Ya, jadi buat teman-teman, paham ya teman-teman, ketika saya membuat ini semua, dan saya belum meluncurkan buku saya yang ketiga. Buku saya yang ketiga itu yang disebut Tribe Black Book. Gitu. Ini belum. Ini dulu aja. Kalau ini udah pada fasih, udah pada ngerti semua, maka Anda baru boleh ke Tribe. Nah, jadi itu teman-teman. Sebenarnya nggak ada yang sulit gitu dari sini semua. Yang penting adalah Anda mau sharing tentang apa. Jadi cukup menarik sih sebenarnya sih. Kalau Anda ngerti alur seperti ini, itu semuanya jadi gampang. David cerita tentang investasi. Anda suka apa? Anda suka tentang ikan misalkan. Ya udah bikin konten tentang ikan. Ya, jadi bikin konten tentang ikan di Instagram, di TikTok, terserah, tentang cara breeding ikan. Habis itu Anda minta mereka untuk komunitas Anda atau ke list Anda. Anda ajarin cara breeding ikan tuh gini loh, milih benih itu kayak gini loh, perawatannya begini loh, cara jualnya begini loh. Nah, itu semua. Oke? Begitu sudah mereka belajar, kalau orang belajar, nih ya lihat ya, di belakang saya ada gitar tuh. Kalau namanya orang belajar gitar, pasti beli gitar. Pasti beli senar habis itu. Kalau Anda sudah orang untuk ikan, breeding ikan dan sebagainya, ya pasti beli ikan dong. Pasti beli akuarium, jualan. Jadi Anda ngajarin orang dulu supaya dia membutuhkan produk Anda. Anda ngajarin forex misalkan, Anda bisa bikin kelasnya. Orang ngajarin fat loss fitness misalkan, bisa jual timbangannya, suplemennya, catering dietnya, programnya, coachingnya. Banyak banget kan. Bajunya, baju olahraganya gitu. Jadi topik Anda kuasai, maka Anda bisa jualan kemana-mana, produknya kemana-mana. Betul. Ada komunitas adalah Anda dapat feedback, mereka nanya, kalau gini gimana caranya? Kalau gini gimana caranya? Kita jadi punya ide nih. Banyak yang nanya itu ya. Oke, kalau gitu saya jualan deh. Ya, so kurang lebih kayak gitu ya.
Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyain aja. Ya, jadi buat teman-teman yang mau cari ide, baca ini deh. Ya, baca ini, bener-bener. Karena apa? Kalau misalkan Anda bilang nggak punya ide gitu, saya gitu ya. Hari ini tuh dunia itu begitu enak banget gitu. Saya ketik di link di sini kalau misalkan Anda mau buat Anda yang belum punya ya bukunya ya, Content Creator Blackbook.com. Jadi buku ini itu buat jadi teman-teman untuk jadi content creator yang profitable gitu. Jadi ini Ya. bukan untuk yang ya cuman pengen joget-joget doang gitu. Itu ada di sini salah satu doang. Ready pasti ada. Jadi di sini saya juga menuliskan ada, lihat ya ini ya. Nih, ada 8 cara mendapatkan profit dari konten Anda. Ada 8, guys. Saya pengen ngecek nih. David, as a content creator, oke? Ya. Cara satu adalah dapat endorse. Sudah kan? Betul. Sudah atau belum? Sudah. Udah. Ya? Diundang speaking berbayar. Sudah atau belum? Sudah juga. Udah juga. Jualan produk fisik ada nggak? Belum. Karena kita nggak fokus Dulu. ke situ. Tapi bisa sebenarnya. Ya, dulu kan. Dulu jualan apa custom case gitu-gitu ya. Oh iya. Itu nomor 3, teman-teman. Jadi banyak ya caranya, bukan cuman dan diiklanin doang, bukan. Bentar, sabar. Nomor 4, jualan jasa. Ada jasa, coaching, consulting. Ada. Udah ya, David? Udah. Ada juga. Udah ya. Udah juga. Ada. Nomor 5, Ya. affiliate marketing, promoting other people product. Ada juga. Dapat komisi. Ada juga. Ada juga. Ada juga, mantap. Ada juga. Ke-6, jual produk. Online course, produk. Coming soon. Coming soon, nomor 6. Nomor 7, Ya. membership site. Recurring, membership site. Bayar bulan. Ada juga. Orang harus ini. Ada juga. Ada juga. Ada juga. Ya. Nomor 8, dapat iklan dari YouTube. Coming soon juga kok. Tahun ini tahunnya YouTube. Oh, ini tahunnya YouTube. Lihat ya, Ya. teman-teman ya. Anda jadi content creator, sumber income-nya itu udah banyak banget. Tadi yang David nggak lakuin, cuman yang nggak fokus adalah produk fisik. Ya, karena Ya. memang edukasi, investasi, dan sebagainya ya. Tapi sisanya lakukan. Atau coming soon gitu. 7, di buku ini, saya ngajarin ada 8 yang bisa Anda create. Saya udah ngelakuin semuanya sih. 8 saya create. Bahkan buku produk fisik, saya bentuk jadi buku gitu kan. Jadi David akan bikin buku investasi untuk milenial gitu misalnya gitu. Jadi buku lumayan. Nanti buku itu bisa jadi SLO tuh. Jadi kalau orang daftar ke David ngiklan kan, ada cost of user acquisition kan, ngiklan kan. Ya. Nah begitu langsung ditawarin bukunya, kalau profitable, maka profit dari buku itu buat ngiklan lagi. Jadi sebenarnya dapat database-nya jadi gratis. Ya. Setuju. Ya, caranya kayak gitu. So teman-teman, buat Anda yang belum beli, itu langsung aja di situ ya, contentcreatorblackbook.com, masih ready. Ya. Alright. Oke, so any question teman-teman? Ada paket list building Black Book dan content creator Black Book supaya lebih hemat. Ya, ada di link situ itu langsung. Di link situ tuh langsung. Ini menarik. Malah promosi. Menarik nih pertanyaan ininya. Apa? Saya pengen tahu sih. Ada nggak sih bisnis Anda yang benar-benar kayak yang Anda lakukan gitu yang nggak harus promosi sama sekali gitu? Penasaran Nggak saya. Karena gini, karena belajar di Russell Brunson di Amerika. Justru ketika dia jualan, saya nggak berani keluar ke toilet. Karena cara jualannya dia itu benar-benar kayak gokil banget ya, luar biasa banget gitu. Jadi kalau Anda antipati terhadap orang yang jualan, remember, begitu ada jualan, orang antipati terhadap Anda gimana? Rasain loh. Ya kan? Oke, so David waktu jualannya dia nanya ya, waktu jualan case itu Anda gimana supaya orang beli case? Oke. Sebenarnya basic teman-teman ya. Apalagi zaman dulu masih umur 16-17 tahun teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita pengen jualan di sosmed, kita cuma ngerti soal storytelling, copywriting, udah cukup kayak gitu sebenarnya. Jadi kayak misalkan kita custom case gitu ya. Kita ngerti gimana cara menceritakan custom case itu sendiri. Kita ngerti kira-kira problemnya orang-orang itu, kenapa mereka butuh custom case, dan kita cuma butuh
tahu problem mereka dan gimana cara kita menyampaikan bahwa kita tuh punya solusi loh. Jadi misalkan orang-orang beli custom case gampang rusak, gampang patah, beli hard case gitu ya, atau gambarnya jelek, patah-patah misalkan. Oh, kalau di kita sama sekali nggak jelek gambarnya, nggak patah-patah juga. Lalu misalkan kita dari dulu aku nggak pernah perang harga, teman-teman. Jadi kita tuh dari dulu emang selalu edit value, kita giving value lebih daripada orang-orang. Kita nggak mau perang harga, gara-gara bisnis yang perang harga adalah bisnis yang nggak mungkin dimenangkan. Kecuali kalian Grab, Gojek yang bisa burning money dari duit venture capital gitu ya. Tapi intinya adalah ya kita coba provide value lebih aja. Dari zaman dulu udah aku lakuin. Jadi dulu skillnya juga nggak, ya maksudnya belum sekompleks sekarang. Dan teman-teman nggak butuh ilmu yang kompleks. Teman-teman nggak butuh punya ilmu yang bisa bangun startup 10 miliar buat jualan custom case kan gitu. Jadi just start dari kecil aja dulu. Ya, oke. So kalau ini ada lagi, kalau aku jualan lingerie, jadi content creator gimana ya kalau gendernya male? Lah, saya aja jualan BH kemarin, itu seminggu 4 miliar, men. Di 2017 awal kalau nggak salah. Ya, BH, seminggu 4M loh. Jadi, Lagian, nggak masalah. Mikirnya kayak gini, kalau di buku ini ada strategi, Anda bisa jadi reporter, Anda bisa jadi kayak macam-macam model orangnya yang jadi ini, atau Anda bisa hire orang untuk ditaruh di depan. Contoh, kita ngomongin lingerie, ada Victoria's Secret. Ya. Emang ownernya muncul gitu? Nggak muncul. Yang Anda tahu apa kalau Victoria's Secret? VS Angel. Ya. Ya kan? Victoria's Secret Angel. So yang dimunculin adalah angels-nya. Ownernya kagak perlu muncul gitu. Ya kan? Itu mikirnya kayak begitu. By the way, bukunya tidak ada di marketplace. Teman-teman, bukunya ada di contentcreatorblackbook.com yang ada di pin ini atau di link IG bio saya. Alright, so sambil pertanyaan yang lain masuk, teman-teman silakan di screenshot, kemudian di-share, di-tag ke saya, Denny Santoso dan David Ma. Anda share apa saja yang Anda pelajarin pada hari ini, apa saja aha moment yang Anda dapatkan di sini, supaya teman-teman yang lain juga ikutan belajar. Jangan bilang cuman kelasnya daging banget gitu ya, orang lain nggak ngerti daging banget tuh dapat apa. Makanya dibuat kelas kayak begini juga gratis. Saya pengen sharing juga, David juga pengen sharing juga. Ya jadi kelas gratis supaya Anda juga bisa sebarin ke teman-teman juga gratis gitu. Ya hopefully ripple effect gitulah ceritanya gitu. Kalau live kita gratis tapi nggak murahan kok ya. Jadi kita bener-bener sharing ilmunya, teman-teman dengar sendiri lah ilmunya sedaging apa gitu kan. Iya. Nah, sekarang gini, tadi ada yang nanya, David pertama kali dapat satu pertama itu berapa lama sih, atau pakai yang mana sih paling cepat? Oke. 1M pertamaku tuh bulan November 2020, teman-teman. Berarti setahun lebih yang lalu ya. Jadi aku dari 1 ke 10M tuh sebenarnya cuma butuh setahun, teman-teman. Kenapa cuma butuh setahun? Kita pakai ripple effect valuation game. Jadi valuation game itu artinya apa? Gini. Kalau orang kaya, teman-teman harus punya saham. Mau itu di perusahaan publik atau di perusahaan private kayak gitu ya. Nah, misalkan teman-teman punya saham di perusahaan publik, teman-teman punya di BCA, di BRI, di BNI. Tapi teman-teman juga bisa loh punya saham di perusahaan private. Contoh, aku kerjasama sama media besar. Contoh ada Dagelan, Volkatif, kita bikin sebuah media baru, kita bikin sebuah perusahaan baru. Kan aku punya saham di dalamnya. Kalau perusahaannya sukses, valuation kita meningkat, kita jadi ibaratkan, kita bisa jual sahamnya ke private equity, venture capital, angel investor, atau siapapun itu. Nah, jadi dari 2020 akhir sampai detik ini, kita selain fokus di pasar saham, kita juga fokus building company-nya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sempat di-approach sama salah satu private equity, kita dapat network to network, dapat info dari orang, adalah satu company besar, TBK juga, investment company, ada orangnya yang ngasih channelnya ke private equity, dan mereka ngevaluasi bisnis kita. Bisnis kita itu valuation-nya $1 million, teman-teman. Berarti 14M dong. Nah, karena aku adalah single owner dari bisnis itu, berarti keseluruhan valuation bisnis itu for now adalah bagian dari network-nya aku. Tapi aku nggak sebut $1 million gara-gara ya bukan duit cash juga. Jadi kalau teman-teman mikir, oh David punya uang cash 10M. Enggak juga, teman-teman semua. Ntar gue dikejar-kejar orang pajak. Gue cukup bayar pajak ratusan juta, nggak perlu bayar pajak miliaran. Capek, pusing. Tapi ini adalah kita nggak pegang uangnya sekarang.
Tapi teman-teman semua, ada valuation di mana ketika company kita growing, kita bisa jual shares-nya kita kepada either private equity, angel investor, atau venture capital. Jadi, di dunia digital zaman sekarang, it's a valuation game. Kita harus ngerti gimana caranya membangun sebuah perusahaan pakai digital gitu ya. Kenapa valuation kita bisa loncat? Karena yang pertama, margin kita tebel banget. Yang kedua, si LTV kita luar biasa, teman-teman. Dan yang ketiga, semakin lama perusahaan berjalan, ripple effect daripada orang-orang yang recurring itu akan jadi makin besar. Contoh, orang-orang yang beli di bulan November 2020 misalkan, adalah orang yang sama yang akan beli di Januari 2022. Tapi di Januari 2022, customer list kita makin besar, orang-orang zaman dulu recurring, otomatis kita akan lebih mudah untuk punya revenue growth yang tinggi kayak gitu ya. Growing dari let's say 200 juta per bulan ke 1 M per bulan kayak gitu ya, itu enggak apa ya, itu memakan waktu yang enggak gitu lama. Asalkan kita ngerti gimana cara scalingnya, kita ngerti gimana cara bikin customer stay di kita, recurring income di kita, kayak gitu. Jadi 1 M pertamaku fokusnya dulu adalah ya udah dari saham, tapi 1 ke 10 itu udah different game. Teman-teman harus build perusahaan sendiri dan main di valuation game-nya itu. Gitu sih, mungkin rada pusing ya, cuma begitulah. Dari 0 ke 1 M itu bisnis atau trading katanya? Dua-duanya, teman-teman semua. Karena Iya. Karena kalau dari di angka ratusan juta, misalkan gini, teman-teman punya aset 500 juta, teman-teman trading kan, teman-teman juga punya bisnis kayak gitu ya. Jangan bikin uang kalian tuh sebagai, yaudah gue pengen passive income aja, gue pengen tidur, nggak usah kerja, uangnya bekerja. Lebih baik uang itu, ibaratkan kalian tuh mecah diri. Kalian dapetin income misalkan 50 juta sebulan, uang kalian dapetin income 25 juta sebulan. Jadi ibaratkan ada 2 orang yang bekerja. Push aja di situ terus teman-teman, 1 M ya kelihatan lah. Jadi teman-teman ketika punya ratusan juta tuh jangan latah beli mobil, beli apa. Fokus aja dulu untuk creating another source of income yang bisa nge-push ke 1 M, baru dari situ kalian boleh lah self reward dikit-dikit. Kayak gitu sih. Interesting. Nah, tadi ada yang nanya gimana cara bikin orang biar lebih yakin buat beli produk kita. Dengan cara nggak meyakinkan mereka, teman-teman. Kalau aku gini, teman-teman, mungkin prinsipku rada aneh kok, tapi prinsipku gini, aku nggak pernah mencoba untuk meyakinkan orang. Karena buatku, semua orang suka belanja. Kalian suka belanja, suka banget. Tapi, apakah kalian suka dipaksa untuk belanja? Jawabannya enggak. Sama halnya kayak, aku mencoba meyakinkan orang, kalau orang nggak percaya, ya nggak akan yakin sama kita. Tapi ketika kita fokus untuk mengembangkan diri kita, bercerita ke mereka, kita fokusnya adalah, lu ada masalah apa? Oh, gue bantu ya. Lu ada masalah apa? Oh, gue bantu ya. Gue usah ngomongin duit di awal. Ya lama-kelamaan mereka akan percaya dengan sendirinya kepada kita. Nah, kelihatan banget orang-orang yang fokus kejar duit sama orang yang fokus untuk solving the problem. Orang-orang yang kejar duit, vibes-nya berasa loh teman-teman. Oh, gue pengen dapetin duit. Lu itu objek duit gue, kayak gitu. Sedangkan kalau kita fokusnya adalah, lu punya problem apa? Kita bisa bantu ya. Udah, lu gak usah ngomongin duit di awal. Kalau problem lu selesai, baru lu bayar kita. Kalau problem lu gak selesai, lu gak usah bayar kita. That's it. Jadi fokusnya harus dibalik, teman-teman semua. Jadi buatku uang itu, aku dulu pernah ngomong ya, uang tuh kayak kucing. Lu kejar makin lari. Tapi if you know how to attract the money, then the money will come by itself, kayak gitu. Oke, luar biasa banget ya teman-teman ya. Ini tambah malam tambah hot banget ya. Ini udah ya teman-teman, di screenshot kemudian di share di Instagram gitu. Tolong di tag ya David Noah dan Denny Santoso. Ya. Kemudian saling follow. Ini saling di follow. Ya. Nah, oke. Market research, tadi ngomongin market research. Ya. What is the best market kita? Kalau aku mikir gini kok, what's the best way untuk tahu market kita siapa dengan melakukan namanya split testing. Jadi di dunia content creating sama di dunia bisnis, kenapa aku bilang kalau udah ngerti content creating bikin bisnis nggak terlalu susah, atau udah punya bisnis content creating juga nggak terlalu susah, karena konsepnya mirip. Konsepnya adalah split testing, di mana testing is everything, experimenting is everything. Jadi feed konten gue kok nggak ngangkat ya? Gue udah bikin 100 konten, tapi followers gue nggak naik. Nah, berarti lu membuat 100 konten yang salah. Setuju gak sih, teman-teman? But satu konten, evaluasi. Satu konten, evaluasi. Tiap konten dievaluasi, teman-teman akan menemukan satu hal yang namanya winning content. Teman-teman, contoh gini, gue pengen ngetes bikin konten buat orang umur 20 sampai 25, 25 30, 35 40, 40 sampai 45. Mana yang paling ngebum? Teman-teman, misalkan untuk 20 kita coba nih di videonya kita kasih kata-kata misalkan jalan-jalan ke luar negeri, misalkan uang miliaran, atau misalkan ajak orang tua ke tanah suci. Testing aja teman-teman setiap kata-kata di konten kalian. Teman-teman cari benang merahnya. Teman-teman cari kesimpulan. Kira-kira
sebenarnya winning content kita ketika kita targetin umur berapa. Kira-kira winning content kita ketika kita lagi bahas apa. Ketika kita lagi pakai kata-kata seperti apa. Jadi, if you don't try, you'll never know. Tapi ketika kalian terus experimenting, one day teman-teman akan ketemu jawabannya sebenarnya market yang cocok buat saya itu siapa sih? Kayak gitu. Begitu Sorry ketemu kok. enak ya. Wah, kalau begitu ketemu enak banget kalau udah ketemu. Nah, ini ada yang nanya nih, gimana cara ngilangin rasa takut? Biasa lah ya, chicken mindset ya. Takut, Iya. minder, hater, always di awal tuh itu muncul pertama tuh. Gimana tuh? Sebenarnya kalau rasa takut teman-teman, mungkin sampai detik ini nggak ada orang yang nggak pernah ngerasain rasa takut ya. Cuma kalau buatku, prinsip jadi seorang pemberani itu bukannya orang yang nggak punya rasa takut. Pemberani adalah orang-orang yang punya rasa takut, tahu kalau dirinya takut, tapi memutuskan bahwa fear is an option. Bahaya, danger is very real. Jadi bahaya tuh benar-benar real, teman-teman ya. Tapi untuk kita takut tuh pilihan, teman-teman. Sama halnya kayak teman-teman ketemu, misalkan jambret tengah jalan gitu ya. Teman-teman mau fear, ketakutan sampai teman-teman nggak bisa gerak, atau teman-teman bisa pikirin strategi untuk kabur dari jambret itu. Satu kondisi yang sama, dua pilihan yang berbeda. Gara-gara kita bisa memilih apakah kita takut atau enggak, kayak gitu. Jadi kalau ngomongin soal, kok gimana cara ngalahin rasa takut, pikirin aja kayak gini. Takut ngasih lu apa di hidup lu? Coba besok ke showroom mobil nih, misalkan BMW gitu ya. Bang, saya mau beli mobil. Pakai rasa takut bisa? Nggak bisa, teman-teman jawabannya. Ke supermarket pakai rasa takut? Nggak bisa juga. Jadi, apa gunanya takut-takut gitu loh. Hantem aja udah, teman-teman. Rasa takut itu berasal dari ketidaktahuan. Semakin kalian paham, semakin kecil rasa takutnya. Dulu waktu gue nggak bisa bawa mobil, teman-teman. Nyetir mobil ngeri banget, takut tabrakan. But kalau kita ngerti kayak gitu ya, bawa mobil ya santai aja. Kayak bagian dari diri kita kan. Jadi kalau punya rasa takut, hantem aja dulu, teman-teman. Video ini tadi malam, tadi sebelum mulai gitu ya, ngomongnya adalah 10 menit nggak realistik katanya. Iya. Ya, kalau nggak ada yang nonton live, kira-kira ngomongin apa ya saat live? Latihan kayak ngomong di cermin kan gimana sih? Kan kerekam nanti di situ. Ya kan? Ngomong jualan. Kalau mau jualan tuh apa? Skripnya apa aja gitu. Maybe Anda data di awal, siapin aja skripnya dulu. Nggak, talking point-nya apa aja, kira-kira ngomong apa aja. Anda banyak atau enggak gitu. Di awal dulu banyak sekali kayak mau ngomong gitu kan. Karena ngedit sendiri, akhirnya sebel juga. Ngomong semua gitu kan. Harus cut lama hilang. Ya, ketakutan bagian dari ketidaktahuan. Keren banget. Yes. Banyak orang takut memulai bisnis karena juga mereka tidak punya data kan. Ya, jadi setuju. itu juga sebenarnya. Oke, suara saya hilang ya. Harusnya aman ya. Aman kok, aman. Ya, suaranya udah aman ya. Tadi teman-teman suara David juga aman kan ya? Tadi kayaknya ada sedikit ini, tapi kayaknya udah. Masih kah? Masih putus-putus kah? Enggak kok, aman kok. Masih oke lah, masih aman lah. Call-nya ini. Oke guys, so kita punya waktu tinggal 10 menit lagi ya. Jadi buat teman-teman sekalian belum memiliki konten creator Blackbook, Anda bisa ke link di IG bio saya, contentcreatorblackbook.com. Di situ Anda belajar caranya konten. Pertanyaan saya simpel banget sih, gini sih. Kalau Anda punya Instagram, ya karena kita di Instagram ya, saya nggak bilang punya TikTok, gede soalnya. Teman-teman, kalau Anda punya akun sosial media dan tidak profitable, berarti itu problem. Ya, Siapa yang tapi nggak profitable, padahal pengen. Kalau Anda nggak pengen profitable, ya nggak ada urusan. Ya. Iya. Banyak yang ngomong putus-putus, ya udahlah, whatever, ya nggak usah dibahas lah ya teman-teman. Diusahakan. Gitu kan. Siapa di sini yang punya akun sosial media, pengennya profitable, tapi nggak pernah profitable? Nah, aku pengen nanya nih ke teman-teman nih di sini nih. Adakah kira-kira problemnya apa di situ? Ini saya cuma punya waktu 9 menit sebelum ini. Ya. Apa problem apa? Guys, apa problem Anda? Kenapa sosial media Anda belum profitable? So, apa besarnya? Nah, ini memang agak delay sedikit ya, jadi jawabannya memang a bit late gitu. Ya. Disiplin dan konsisten. Gua profitable buat belajar IG-nya Bang David. Yes. Yang belum profitable. Keren banget ya kalau udah oke. Yang belum profitable, pertanyaan saya nih. Banyak banget yang jarang upload ya, iyalah. David berapa upload David? Sorry kok. Berapa sering upload
konten? Sekarang lagi lumayan sibuk ya, jadi udah jarang bikin konten. Tapi dulu waktu awal bikin konten TikTok, sampai aku kan dapat 100.000 sebulan di TikTok ya. Itu kayak bisa bikin minimal 5-10 konten sehari per day. Oke. Tapi setelah itu kan makin banyak yang diurus. Jadi sekarang udah jarang. Tapi lagi pengen rutinin. Jadi lagi hire team sih kok. Karena kalau sendiri udah nggak kepegang. Interesting. Ini semua ada di sini loh, padahal jawabannya follower pasif, bikin konten nggak naik-naik, mau buat Hmm. konten ini ada di sini sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaan saya kalau gitu. Oke, kalau gitu pertanyaan yang buat Anda punya problem, kontennya sepi, follower nggak naik-naik, Anda tahu ada buku ini, kenapa Anda belum beli? Hmm. Karena Saya udah punya loh guys. hanya di sini. Kalau belum kalau belum profitable kan, Anda belum punya habit, Anda nggak tahu cara konten, Anda nggak tahu cara cari duitnya, Anda nggak tahu kontennya gimana caranya naikin. Why Anda belum beli buku ini? That's the question. Interesting. Saya penasaran soalnya. Penasaran beneran gitu. Karena kalau misalkan Anda tahu, oh, dan saya belum bisa beli karena ini. Supaya saya bisa kasih solusi juga kan. Baru tahu Iya. buku cara hilangin rasa malu dan kurang pede itu sebenarnya Anda tanya sendiri, malu itu malu sama siapa sebenarnya? Mm-mm. Oke. Malu sama siapa? Belinya di mana tuh? Di linknya di situ contentcreatorblackbook.com atau link di IG bio saya. Jadi please di situ. David sama kayak cuannya. Lu Nih orang-orang. baru tahu buku good. Oke. Kalau Anda ngerasa problem di money, buku ini harganya itu dibandingkan sekolah banget loh. Ya, jadi sekolah jauh banget loh. Kalau Anda mau make money tapi ngusahain duit aja untuk beli buku aja nggak bisa, it's a problem gitu. Bukunya harganya berapa? 1 juta, men. Klik aja di situ, harganya 1 juta. Yap. Malu gak dapet duit. Kemarin tuh ada yang nanya loh, Bro David. Dan kamu introvert banget ya. Terus dulu berani jalan-jalan keliling jualan suplemen fitness di tempat fitness, di gym-gym gitu. Yeah. Kenapa kok introvert kan nggak berani ketemu orang gitu kan? Saya bilang apa? Introvert saya. Ya, intinya kayak begitu. Jadi terserah Anda mau malunya menang atau duitnya menang gitu. Setuju. Cara jualan buku bisa DM saya deh. Aku pernah beli buku tapi beli aja saat baca nggak paham. Aku lebih bisa serap jika ini. Oke, pertanyaannya simpel. Kalau kamu bisa serap lebih banyak ketika nonton kayak begini, dan di YouTube banyak sekali video tentang cara jadi kaya, kenapa kamu belum kaya? Aku padahal nggak pernah nonton YouTube kok. Sebenarnya kayak interesting ya. Ada yang bilang, dan banyak kok materi gratisan, semuanya ada. Oke, kenapa anak lu lain? Kenapa lu kuliah kalau semua kontennya ada? Ya, setuju. Atau aku nggak tahu ya, itu mindsetnya gimana ya. I mean, ada orang yang bilang konten semua gratis di YouTube ada, tapi dia juga sekolah gitu kan. Kalau semua ada, ngapain sekolah? Lu mau cari apapun, ada kan di YouTube. Lu mau perkalian semua, ada di YouTube semuanya. Ya kan, jadi itu. Alright, so kita waktunya juga sudah habis. So, teman-teman, buat yang baru tahu, klik sekali lagi Content Creator Black Book. Nah, sekarang, David, ada pesankah buat teman-teman yang baru mau mulai, baru mau jadi content creator kayak David begitu, any message buat teman-teman untuk start gitu? Oke. Buatku teman-teman ya, satu mindset shifting yang benar-benar ngebantu aku untuk creating my audience, creating community, creating my company kayak gitu ya, adalah keep going walaupun progresnya belum kelihatan. Jadi, if you doing something for money dan duitnya nggak ada, mungkin teman-teman langsung nyerah gitu ya. Tapi kalau kalian ngelakuin itu, ibaratkan teman-teman lagi berinvestasi, duit kan nggak ada besok. Mungkin duitnya baru kalian dapetin setahun, 2 tahun kemudian kayak gitu ya. By the way, buat yang mau belajar investasi, langsung kepoin story gue. Tapi intinya gini teman-teman. Jadi, intinya adalah ketika kita berinvestasi, nggak dapetin uangnya sekarang. Tapi ketika kita fokusnya adalah memberi, fokusnya adalah berinvestasi ilmu, berinvestasi hubungan, investasi itu nggak selamanya uang loh. Kalian bantuin orang, orang itu jadi punya hubungan baik sama kalian. Itu investment yang paling mahal justru. Tapi misalkan kita fokusnya adalah duitin orang aja kayak gitu ya. Orang juga malas deket-deket sama kita, teman-teman. Tapi kalau fokus kita adalah, I have a solution for your problem, semua orang tuh pengen ada di deket kita. Jadi intinya adalah, jadilah orang, creating an identity, jadilah orang yang bikin orang itu nyaman di deket kita. Kalau kita
bikin orang nggak nyaman, ya duit nggak bakal datang. Audiens nggak bakal datang, perusahaan nggak bisa dibangun. Tapi ketika kita fokusnya adalah jadi orang yang terbaik, creating an identity, creating a system kayak gitu ya, duit, fame, lalu appreciation, achievement, itu semua bakal menghampiri kita. Jadi fokuslah terhadap proses dan identity kita, instead of kira-kira hasilnya apa. Karena kalau kita lihat hasil, mudah sekali untuk giving up, tapi ketika kita fokus untuk nge-shape identity kita, that's an infinite game. Jadi buat para anak muda, play an infinite game. Bermainlah di field-field yang kalian bisa bertahan selamanya, bukan cuma setahun 2 tahun and then game over kayak gitu ya. Jadi play an infinite game. Jadi passionnya gitu ya berarti ya. Ya. Jadi penasaran nih, satu pertanyaan lagi buat teman-teman Boleh. yang belum tahu mana tuh jadinya tuh. Belum tahu apa kok? Buat teman-teman yang belum tahu passionnya apa. Oke, Itu jadi ada satu buku cukup menarik, teman-teman. Judulnya Range, yang nulis David Epstein, kayak gitu ya. Di buku itu ditulis kayak gini, teman-teman. Dunia zaman sekarang, itu udah jadi dunia yang generalis, sekaligus spesialis. Jadi, teman-teman ngerjain banyak hal di waktu yang bersamaan, emang nggak bisa. Teman-teman belajar programming, graphic design, teman-teman belajar selling, copywriting, ads, digital marketing, content creating, emang nggak bisa? Jawabannya bisa, teman-teman. Teman-teman coba generalis dulu, teman-teman coba cobain semua hal deh. When you find something yang bikin kalian lupa makan, lupa tidur, yang bikin kalian kayak, gue nggak dibayar nggak apa-apa, tapi gue suka ngerjain hal ini. Dan that's your passion, kayak gitu ya. Tapi kalau lu nggak coba hal-hal, ya lu nggak akan nemuin passion lu apa. Sampai kayak gue sebelum nemu, gue di investing, gue di trading, gue juga coba banyak hal. Gue jual A, B, C, coba A, B, C, belajar A, B, C, kayak gitu ya. Gue dulu sampai pernah belajar bahasa Jerman, teman-teman. Tapi ini adalah just try things, just explore, kayak gitu ya. Dan you will find something yang kalian benar-benar passionate about di situ. Gitu sih. interesting banget. Nah, ini tadi cukup menarik, ada komen yang lewat ya. Ketika mau beli buku OTW ngumpet sekali lagi ya, duitnya Dikumpulin kok. sekali lagi apa? Race naik ya. Race Range judulnya, range Oh, jarak. range. Oke, Ya, jarak. range. Range. Oke, itu judul bukunya teman-teman. Alright, so waktunya juga udah habis. Thank you so much nih buat David pada malam hari ini. Luar biasa banget ya teman-teman ya. Memang keren banget, jadi kita daging, ada yang bilang wagyu semuanya gitu ya. Ya. Alright, so live lagi dengan topik yang berbeda ya. Thank you so Yap. much David. Thank you banget kok. So much. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Good night guys. Bye. Good night semuanya, rest well. Thanks a lot kok Denny. See you ya. Bye-bye. Salam cuan semuanya.